Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ananda Rukunto Putra dengan NIM 23051204129 dari kelas TI 23D. Baik, kali ini saya akan mempraktekkan atau menunjukkan hasil simulasi saya untuk virtual private network client to office ya. Jadi dalam skenario nya kita akan buat seperti ini. Jadi dua perusahaan, misal ini adalah perusahaan pertama A dan perusahaan B, terhubung ke ISP. Jaringan ISP tersebut ke jaringan cloud internet menggunakan routing OSPF. Jadi di sini nanti akan dipakai untuk routing OSPF ya. Perusahaan A dan B mendapatkan satu IP public routable dari ISP dan IP publik tersebut di-share ke jaringan lokal atau private perusahaan mereka masing-masing. Seluruh network yang terhubung router R1, R2, R3, dan R4 di advertise menggunakan protokol routing dynamic OSPF ya tadi. Di sini nanti akan di routing OSPF semuanya. Dan R customer A dan R customer B terhubung ke ISP menggunakan default gateway ke arah ISP terdekat. Ya. Ini akan terhubung ke R1, yang B akan terhubung ke R3. IP dari ISP di masing-masing router perusahaan di-share ke jaringan lokal menggunakan NAT. Ya, nanti akan ada firewall NAT ya. Jadi di sini dan sama B akan diberi firewall NAT. Jadi untuk langkah-langkahnya saya sudah sampai untuk memberi IP ke semua device. Untuk identity name-nya juga saya sudah set. Yang ini juga saya sudah setting semuanya. Bentar saya akan tunjukkan. Untuk jaringannya seperti ini ya. Ini saya kasih switch ya agar lebih mudah untuk men-settingnya. Nah, di sini ada switchnya, tapi di sini saya beri switch. Nah, ini untuk customer A dan ini untuk B. Ini R1, R2, R3, dan R4. Baik, bentar. Saya akan coba tunjukkan untuk addressesnya semuanya. Nah, ini untuk router 1 ya. Addressnya nah, ini untuk R1 addressesnya Ether1 ini. Nah, ini Ether1 12 ya, networknya 12.0, Ether2 14 ya. 14 ini 12 ini berarti terhubung ke router 2 dan 14 ini berarti terhubung ke router 4. Lalu 11 ini terhubung ke customer A ya, router 3. Lalu ini untuk router 2 nya. Nah, ini router 2 12 ini ya, titik 2 23 titik 2. Nah, ini berarti ini terhubung ke router 3, ini terhubung ke router 4 ya, seperti ini. Lalu router 3 addresses. Nah, ini router 3 karena dia terhubung ke customer B atau perusahaan B, ini dia menggunakan 2.2.2 networknya. Lalu ya, ini untuk 23 34 juga ya, seperti ini. Lalu untuk router 4 nya,
Nah, ini rute 4-nya 14, 24, juga 34 ya. Sudah benar. Nah, ini untuk air customer A di sini. Bentar. Nah, kalian ya. Bentar dulu. Bentar. Kita minimize dulu. Bentar, bukan bisa. Bentar ya, saya sepertinya agak lag ini. Dari set dulu. Kita gunakan L dulu saja. Terlalu lama. Untuk IP-nya coba saya tunjukkan terlebih dahulu. Untuk A2 ini 1.12. Nah, ini untuk air customer A. Customer A 1.0.10 ya, apa-nya 0. Ini untuk ini meter 2 nya. Oke ya, kita tutup aja biar tidak terlalu banyak. Nah, ini untuk IP nah ini 11. Sudah benar ya. Lanjut kita ke PC B1. Ini untuk IP air customer B. Sudah benar ya. Lalu di B1 IP-nya seperti ini. Oke, untuk default gateway-nya ada di sini ya. Nah, ini dia. Ini default gateway-nya 110. Ini sama saja ya. Lalu di PCB 2 ini ya, sudah benar. Langkah selanjutnya adalah ini ya, root IP. Nah, ini kita menambahkan network OSPF ya, seperti tabel berikut. Nah, aku lagi di sini. Nah, ini di R4 ya. Nah, OSPF-nya sudah saya buat di network. Ini R4 14, 24 sampai 344 ini ya sudah. Lalu di R3 ada 23, 34 sama 2.
Sudah ya. Lalu apa lagi? Ini R1 12 14 sama 12 sama 1. Bentar. Nah, ini untuk R2 nya 12, 23 dan 24. Untuk OSPF nya sudah saya setting juga. Lalu untuk default gateway nya Hero Customer A. Mana ya? Ambil ini. Di IP. Jadi untuk gateway nya sudah saya pasang ya, jadi bisa dilihat lagi. Gateway mana? IP root. Nah, ini ya. 000 ke 1. Lalu di B1. Lewat 222.3 ke R3. Langkah selanjutnya adalah ini untuk NAT routing IP firewall NAT sudah ya, lewat yang menggunakan action masquerade, source NAT dan ether1 out interface. Oke, lalu di sini kita gunakan Ethernet. NAT source NAT ether1, actionnya masquerade ya, sama saja. Chainnya bentar, chainnya destinat ternyata ya. Benar. IP forward net at chain source NAT ya. Bentar. Ini chainnya source NAT tapi di sini tulisannya destinat. Sepertinya ada typo mungkin. Ini chainnya sebenarnya source NAT ya. Kalau di sini destinat itu tidak bisa menggunakan masquerade ya. Memang seharusnya seperti itu. Ini sepertinya salah ya. Saya kurang paham, tapi di sini tulisannya source NAT. Kita akan gunakan nanti saja. Lalu tes koneksi ping Hero Customer A. Kita akan lakukan ping di sini dan juga ping untuk Hero Customer A. Oke, sudah bisa. Ping lagi. Oke, ini menuju ke apa ya? Saya lupa 222.10 itu berarti menuju ke jaringan. Nanti kita akan traceroute saja ya, saya agak lupa berapa. Selanjutnya oke. Nah ini ya, hostnya cuma sampai ke R1 net unreachable ya, net unreachable ya. Oke, selanjutnya di
sini mana? Oke, sudah terhubung. Lalu ping lagi. Ini berarti ngeping ke PC A1 ya. Ngeping ke PC A1 let unreachable. Nah, nanti kita akan gunakan fungsi VPN agar bisa terhubung ke PC A1. Oke. Oke, bisa. Nah, ini destination unreachable. Sama nanti di PC B1 juga akan seperti itu. Satu titik 10 bisa ya. Berarti kalau kita mencoba ping A1 ya tidak akan bisa. Seperti ada yang menghalangi karena memang lompatannya terlalu banyak ya. Oleh karena itu ya, kita coba ping traset dulu. Di traset di sini dulu ya. Itu traset root root ini di R customer B berarti ya, langsung ya, karena ini di router 3 ya, masih terhubung. Lalu 1.1.1.10 ya, ini sangat cepat sekali langsung terhubung ya ternyata. Jadi habis ke router 3, router 2, router 1, terus R customer A. Iya, ini R customer A. Berarti seharusnya di sini juga R customer B. Kita lakukan di mikrotik dulu kayak apa ini. Itu trace root ya, ini ya, apa router 1, router 2 ya, nanti 1 ke 12 berarti kepindah ke router 2, 23 ke router 3, router 3 langsung disambungkan ke R customer B. Nah, ini ya, dia mencoba untuk terhubung tapi tidak terhubung karena tadi kita sudah membuat gateway ya. Kalau 000 itu kan dibuang ke 111 yang di sini IP routes ya, dia akan di sini dan ya di sini terus gitu ya, dia tidak
mendapatkan IP tadi saya perlu coba. Ini harusnya di router 3 terus berarti ya. Oke. Nah ini ya, di router 3 terus. Nah seperti tadi, default gateway-nya karena tadi router 3. Oke, kita coba transfer di sini. Transfer ya, transfer IP destination-nya. Ini di B1 maka akan gunakan yang ini ya. Hubnya dia lewat customer B, habis itu ke router 3. Nah ini dia ya, hubnya dia lewat sama saja ke router 3, router 2, router 1 dan customer A. Nah, kalau ke PC A1 tidak bisa ya, destination net unreachable. Lalu di sini juga harusnya sama. Nah ini kan ke apa namanya, customer A atau perusahaan A, langsung ke router 1. Sama saja. Destination net unreachable. Oke, nomor 8 adalah di R customer A, betul saja, R customer A ya, masuk ke PPTP server di enable. Oke, jadi saya tadi sudah mencoba untuk membuat ya PPTP server dan sepertinya bisa, tapi saya belum coba untuk ping. Kita masuk ke PPTP server, untuk settingannya seperti ini, kita klik enable ya. Keep left-nya biarin, defaultnya kita ubah ke encryption, klik apply, oke ya. Secretnya kita masuk ke secret, tambah yang kita sebut user 1, service-nya PPTP. Untuk passwordnya kita samakan saja dengan namanya user 1. Profilnya default encryption 10. Nah ini adalah IP VPN nya. Kenapa bisa begitu? Ya karena emang begitu. Nah ini local address dan remote address. Nah seperti ini sudah interface. Ya setelah itu kita masuk ke PC B1 ya. Kenapa gitu ya? Jadi saya coba jelaskan, ini kan R customer A ya, yang kita setting ke VPN server, dan kita akan setting VPN-nya itu melewati dari enggak bisa dari sini ke sini B1 ya. Oke, tar.
Tidak usah banyak bicara, langsung saja kita praktekkan. Di B1 kita masuk ke network. Oh. Jadi saya sudah coba ya. Nama connection. Langkah selanjutnya create new connection. Next. Di sini kita klik connect together. Next, kita masuk ke VPN. Kita tambahkan VPN. Next, apa ini komponennya? Kita mundur sedikit. Di sini apa ini? VPN to Aircast A. And to ini to Aircast A. Next, situ host name-nya 11. Ini berarti router apa ya, router customer A ya, IP-nya router customer A. Next, kita buat shortcut biar lebih mudah. Finish. Nah, kita langsung masuk ya di sini. Bentar. Nah, ini ada 2 tadi saya itu tapi belum bisa hapus. Kita hapus saja. Bebas. Ya, tidak bisa. Misalnya tadi adalah username-nya tadi adalah user user 1, passwordnya user 1. Klik save me only, connect. Nah, ini dia. Klik properties. Iya, seperti ini ya. Oh, bentar. Oke, kita pergi ke ipconfig. Nah, di sini untuk IP-nya tuh 2.11 ya. Namun di sini PPPP adapter VPN to our customer A. Operation specially specific IP address-nya 10.10.10.2. Seperti itu ya. Oke. Testing koneksi dengan ping sebelum dan sesudah VPN. Bentar. Bentar. Di B1 kita coba. Tadi kan tidak bisa ya. 1.11. Oke, sekarang sudah terhubung. Bagaimana jika kita langsung masuk ke A1 tanpa setting VPN-nya ya? Dia kan seharusnya pakai VPN-nya di Air Customer B. Tapi apakah sudah bisa ya? Kita coba dulu. Ping. Jika ini sudah bisa, seharusnya di komputer lainnya juga sudah bisa. 192.1.2.11. Ini masih belum bisa ya. Jadi kita perlu men-setting juga untuk di A1-nya ini. Nah, ini termasuk di B2 ya. B2 kalau misalnya kita tutup saja biar tidak terlalu berat.
Di B2 kita juga perlu memasang VPN dan melakukan login. Kalau tidak login, ya dia tidak bisa terpakai. Ya kita coba ping juga. Nah ini dia tidak unreachable ya. Di A1 kita coba tambahkan lagi untuk secret. Misalnya user 2, service-nya PPTP, default encryption, kita kasih passwordnya user 2. Tadi berapa ya? Nama addressnya 10.10.10.2. Lokalnya kita kasih sama aja. Remote addressnya kasih, coba kita kasih 3. Mulai. Oke, saya sudah punya user 2. Kita akan coba ke PC B2. Nah. Mana ya? PC B1 tadi. Oh ya. Nah ini kita create connection, cepat saja ya, buru waktu. Pembalinan. Oke. Nah ini ya, 10.10.10.3, supportnya juga 10.10.3. Oke, kita gunakan untuk ping. Oh ya, saya lupa untuk threshold ya. Nanti kita akan gunakan untuk threshold. Untuk di PC A1 juga sama ya. Ya cuman VPN-nya berarti berada di apa namanya? Ya seharusnya VPN-nya ada di router customer B ya. Tapi ya saya belum yakin juga. Nanti akan saya coba-coba lagi. Ya sudah terhubung ya, tadi belum dan sekarang sudah. Kita gunakan nah ini dia ya, 10.10.10.10.1 ya. Jadi dia dari sini seret sampai ke yang sini itu menggunakan 10.10.10.10.1 ya, dan IP dia itu setelah sampai sini terus disambungkan ke sini menggunakan ini, dia langsung cari PC satunya ya, A1. Ya seharusnya sih logikanya kalau mau pakai yang ini kita harus pakai VPN server dari sini, seperti itu ya. Nah, saya akan coba menggunakan user 3, maksudnya kosong, dengan service sama ya. Ini profilnya default. Oke.
Oke, benar. Ini hanya tambahan saja, sebenarnya sudah selesai ya prakteknya. Oh, error. Saya rasa karena memang itu ya, tidak bisa ya. Jadi jika memang sudah terhubung seperti ini langsung tidak bisa melakukan VPN ya. Itu untuk kesimpulan saya, namun saya pun juga belum pakai. Oke, baiklah. Sepertinya akan saya cukupkan untuk prakteknya karena